Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta pusaka atau harta warisan. Apabila kita mendengar harta pusaka, yang sering didiskusikan di dalam masyarakat kita adalah bagian atau cara pembagian dari masing-masing ahli waris. Sangat jarang orang membicarakan filosofi dari harta pusaka, apalagi cara mengelolanya. Sehingga pendekatannya lebih kepada hitung-hitungan kapitalis, yaitu begitu ada orang tua meninggalkan harta warisan, maka ahli waris merasa berhak untuk segera dibagi. Karena itu cara pemikirannya, maka tidak jarang di dalam kehidupan masyarakat kita sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tentang harta warisan itu. Oleh karena itu, ada baiknya kita merenung sejenak berkaitan dengan harta warisan, tidak hanya sekedar cara menghitung atau cara membagi bagian masing-masing dari ahli waris, tetapi kita merenungkan secara filosofi dan tata cara mengelola harta pusaka. Secara filosofi, harta warisan atau harta pusaka merupakan hasil jeripaya dari orang tua untuk mengumpulkan harta tersebut. Para ahli waris tidak ada satupun yang ikut andil di dalam mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu. Bila hal itu dikedepankan atau paling tidak seimbang dengan perasaan memiliki atau hak dan perasaan bahwa itu bukan hasil jeripayanya, maka mungkin keserakahan itu agak sedikit bisa diredam. Sebab kalau hanya kepada kalkulasi hitung-hitungan saja yang dibincangkan, maka akan ironi, seakan-akan kematian orang tua itu menjadi penggembira bagi ahli warisnya. Misalnya, dulu ketika orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa memiliki sepeda motor. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, harta waris dibagi, dia bisa membeli sepeda motor yang dicita-citakan itu. Seakan-akan kematian orang tua menjadikan kebahagiaan ahli waris. Yang kedua, berkaitan dengan cara mengelola harta pusaka atau harta warisan. Dengan mengedepankan pembagian saja, maka secara ekonomis harta warisan itu semakin hari semakin susut, semakin hari semakin lenyap. Misalnya, seorang bapak yang memiliki sawah seluas 1 hektar, hasil dari sawah 1 hektar itu dipergunakan untuk menghidupi satu keluarga. Tetapi begitu bapaknya meninggal, sawah 1 hektar itu dibagi kepada anak-anaknya. Misalnya punya anak 4, dibagi kepada 4 orang anaknya, maka masing-masing keluarga memperoleh 1/4 hektar. Artinya hasil pengelolaan dari sawah yang 1 hektar dengan hasil pengelolaan dari sawah yang 1/4 hektar itu jauh berbeda. Bahkan mungkin selisihnya bisa sangat signifikan karena masalah ekonomis, masalah efisien, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu juga kita jadikan bahan perenungan bahwa sawah 1 hektar tersebut secara yuridik formal memang dibagi menjadi 4. Tetapi cara pengelolaannya, 1 hektar itu tetap dikelola bersama-sama dan hasilnya saja yang dibagi kepada 4 orang ahli waris tersebut. Sehingga kalau cara yang efisien seperti ini dilakukan, besar kemungkinannya bahwa lahan 1 hektar itu tidak akan lenyap. Bahkan kalau anak-anaknya cerdas dan pandai mengelola,
maka sawah yang 1 hektar peninggalan orang tua itu semakin bisa melebar, membesar, meluas, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang penting kita catat adalah harta pusaka jangan hanya diperbincangkan tentang bagian, menghitung bagian masing-masing, tetapi juga difikirkan filosofinya bahwa harta ini adalah hasil jeripaya orang tua, sehingga kita bisa menghargai dan menghormati orang tua kita, dan kemudian dengan seperti itu kita akan mengelola dengan sangat hati-hati sehingga sawah yang 1 hektar itu tidak lenyap begitu saja.